Saya Bang Tutut dari Desa Tugusari. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat mengapresiasi Desa Bangsal-Sari yang sudah merealisasikan PTSL 2020 ini, sehingga kami tertarik ketika ada PTSL hanya Bangsal-Sari, sekecamatan Bangsal-Sari yang merealisasikan PTSL, sehingga 10 desa yang lain itu kemana? Seperti itu, Pak. Jadi pertama saya mau menanyakan, dari 11 desa sekecamatan Bangsal-Sari hanya Bangsal-Sari yang merealisasikan PTSL. Itu artinya 10 desa sekecamatan Bangsal-Sari masih banyak pertimbangan besar, sehingga kepala-kepala desa itu tidak sadar bahwa Pemdes itu menjadi jembatan kepada masyarakat untuk mempermudah mengurus tanahnya, seperti itu, Pak. Karena Pemdes itu mempermudah, tidak meruwet atau tidak banyak pertimbangan besar, atau karena gini, Pak, di Tugusari itu problem besar ketika masyarakat mengurus tanahnya karena tidak punya uang dan lain-lain. Karena di Tugusari itu biaya anggaran untuk mengurus tanah itu 2 juta lebih sampai 3 juta, Pak. Sehingga sangat tertarik ketika ada program ini. Saya berharap Tugusari nanti Kades terpilih juga merealisasikan PTSL. Pertanyaan saya, dari 10 desa itu, dari 10 desa, 11 desa kecamatan Bangsal-Sari itu hanya 10 desa yang tidak merealisasikan. Apa indikasi dari 10 desa, dari kepala desa yang menjadi indikasi kenapa tidak merealisasikan PTSL? Itu, Pak, yang pertama. Apakah ada indikasi keruwetan atau sistem yang terlalu rumit atau menguras anggaran terlalu besar? Itu yang menjadi pertanyaan kemudian. Terima kasih. Tugusari mempertanyakan tahun 2020 itu kenapa kok hanya Bangsal dari 11 desa yang ada di Kecamatan Bangsal-Sari yang mendapat PTSL? Kalau boleh saya jawab, yang pertama, hanya kepala desa Bangsal-Sari yang berkehendak dan beretikat untuk mengusulkan kepada PPN. Yang kedua, target penyelesaian sertifikat PTSL 2020 itu ditentukan oleh anggaran negara, Pak. Jadi target kita pada saat itu adalah 55.000 sertifikat pertama. Sehingga kita mengkalkulasi dari beberapa masukan kepala desa yang mengusulkan, kita hitung dengan BHKP masing-masing desa. Kemudian ditetapkanlah desa-desa itu setelah mencukupi 55.000, ditetapkan desanya. Setelah memperhitungkan masing-masing desa berapa potensinya. Itu pertama kali. Sehingga salah satunya kesiapan dari desa itu kita lihat Bangsal betul-betul siap untuk melaksanakan PTSL, sehingga kita tetapkan dengan SK Kepala Kantor sebagai lokasi PTSL tahun 2020. Sedangkan 10 desa yang lain tidak ada respon sama sekali. Oke. Jadi untuk Pak Nur Polisi karena apa? Hanya kepala desa yang tahu kepentingan rakyatnya yang mau berjuang untuk bisa memperoleh. Yang ketiga, nek desa negasi ya kita paksakan untuk PTSL sing runyang tinggi, Pak. Nanti dikei target katakan aja 9.000, kepala desanya uga-uga nggak mau teken berkas, pok masih juga ngono, nggak niat untuk ngobrahi rakyatnya, mangkrak nanti menjadi tunggaan kami. Itu yang menjadi perhitungan. Karena yang namanya program pemerintah dibatasi waktunya. Paham Pak? Nah, mudah-mudahan nanti Tugusari sebelum habis tahun anggaran 2021 ini segera membuat surat
kepala desanya kepada BPN mohon untuk ditetapkan sebagai 22. Oke, sehingga kami menjadi akan memperhitungkan nanti potensi desanya berapa DHKP di sana, estimasinya, kemudian dengan pecahan-pecahannya kita tambah sekitar 15%, itu yang akan menjadi kuota dari Tugu Sari. Nah, kemudian di tengah perjalanan Mbak Corona teko. Nah, dengan itu negara kelabaan golek dana kanggo pencegahan corona, maka di saving anggaran itu. Bangsal yang dulunya dapat jatah 5.800 sampai hampir 6.000, tinggal 1.780 di saving. Nah, Pak Kepala Desa juga sempat bingung, loh, aku sekadung moro-moro nih sak desa supaya bisa PTSL, nanti gimana rayanya? Alhamdulillah pada saat itu kita sepakat di Kantor Pertanahan 9 desa itu untuk mendeklarasikan bahwa PTSL tahun 2020 ini akan berlanjut dengan PTSL 2021, sehingga sisa dana yang dulu di saving tahun 2020 dikembalikan lagi pada tahun 2021 untuk menyelesaikan menjadi desa lengkap. Dan alhamdulillah Bangsal siap untuk menyelesaikan sampai dengan desa lengkap di tahun 2021. Ya, makanya kenapa tahun 2021 tidak membuka desa baru, karena harus menyelesaikan desa yang tersaving tadi. Rakyatnya kadung ngumpulno berkas, terus kadung sebagian itu urun untuk biaya pra, tiba-tiba di saving. Termasuk kadang Mbak Atik tadi, mungkin karena sudah kena saving di luar wilayah hamparan yang kita selesaikan tahun 2021. Nanti sabar kita Pokmas mulai dari ketua sampai dengan pelaksana di lapangan, Pak RT, Pak RW, Pak Kampung, seluruh elemen yang telah membantu kami dalam melaksanakan PTSL yang telah berjalan di tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih. Serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, termasuk yang dari Banjarsari ya? Tugu Sari. Oh, Tugu Sari. Yang dari Tugu Sari, insya Allah nanti di tahun 2022 Tugu Sari bisa mendapat bagian ataupun jatah PTSL mudah-mudahan. Ini khusus program PTSL. Jadi kalau pertanyaan sampai kenapa 10 desa? Ya karena masih mikir kok nyalon sabung tapi 400 juta. Berapa miliar kan gitu. Siap. Jadi cari calon-calon yang benar-benar berjuang, paling tidak yaitu untuk dirinya, keluarganya. Oh iya, kok pada mati ya, dari ya, jangan berbuat baik sama orang itu aja. Kalau akurnya masalah Allah nomor sekian. Insya Allah kalau sudah berbuat, Allah tidak akan tinggal diam. Di situ masih adalah pesta rokok apa gitu. Ini menurut Pokmas ini. Jadi kalau terutama kuncinya di kepala desa. Jadi nanti di situ banyak masalah. Jadi yang pertama, niat kepala desa jangan bermain-main di sini tentang masalah terosogi ya. Jadi kalau pengen kaya jangan jadi kepala desa. Tidak bisa kepala desa kaya. Iya, jadi cari murni bener-bener membela gitu. Ini tujuannya ke sana. Kalau jadi kepala desa kaya, mana desa kaya kepala desa gaji kepala 3 juta, mau korupsi macam-macam, pegel. Ya, semua proyek itu ada pendampingan. Akhirnya jadi kepala dosa. Ya. Tergantung kepala desa. Terus yang kedua, Pokmas kayak Bangsal ini. Pokmasnya dulu, pada Pokmas saja, oleh berempah, tidak mungkin jadi. Kasihan BPN. BPN ini tugasnya sudah luar biasa banyak, masih dibebani oleh desa yang ruwet. Hanya dibiarkan sama BPN. Jadi di BPN ini tugasnya kan banyak. Saya tahu waktu rapat semua kepala desa yang ikut PTSL, banyak kepala desa yang ekstrim. Jadi tidak mau jemput bola. Kebetulan di Banjarsari, saya dulu kan mantan birokrasi, mantan PNS. PNS ini tugasnya banyak. PNS ini hanya berapa orang dari seluruh masyarakat Indonesia.
Ini kalau kita sendiri yang punya inisiatif tidak menjemput bola, tidak akan berhasil. Kalau hanya mengandalkan teman-teman dari BPN, BPN juga terbatas, tugasnya luar biasa. Jadi kita harus proaktif ke BPN, minta petunjuk. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman Popmas di Bangsal-Sari. Saya sebagai pendorong, gitu. Ya terima kasih kalau memang Tugu Sari nanti ikut mengikuti jejak pemerintah Desa Bangsal-Sari. Saya juga terima kasih karena ini tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita adalah untuk berbaik-baik sama sesama, tujuannya ke sana. Ya mohon istilahnya semoga ke depan kepala desa Bangsal-Sari yang terpilih paling tidak pandemi bengsal kan gitu. Ya, terima kasih. Oke. Monggo.